Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daru Hari Mulya. Saya kali ini akan mengerjakan tugas pengayaan ada Al-Quran hadis, yaitu saya akan membahas eh, bencana alam yang ada di Sumatera sekarang. Dan saya akan kaitkan dengan surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Nah, yang terjadi di Sumatera sekarang itu adalah bencana alam yang disebabkan oleh siklon Senyar. Nah, siklon ini tuh menyebabkan hujan yang berdurasi lumayan lama. Karena hujan yang berdurasi lumayan lama, volume air yang turun ke daratan itu juga lumayan banyak. Nah, seharusnya air yang volume yang banyak ini itu bisa diserap oleh tanah. Akan tetapi eh, hutan-hutan yang ada di Sumatera itu ditebang. Ditebangnya itu lumayan banyak, dan itu mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Nah, karena dia tanah itu udah terlalu jenuh, nggak bisa nyerap air lagi. Nah, airnya itu bakal kelimpas ke apa namanya ya, nyari jalan lah itu, jadi dia berakhir tuh bakal di sungai. Nah, sungainya ini volumenya udah terlalu banyak dan menyebabkan yang namanya banjir bandang. Nah, banjir bandangnya ini itu bisa menghilangkan rumah-rumah orang, kayak nyeret rumah orang, ngebawa rumah orang, terus juga ngebawa orang-orang. Nah, jadi banyak tuh orang hilang dan rumah-rumah jadi rusak, terus jadi juga rumahnya hilang. Nah, kalau kita kaitkan dengan surat Ar-Rum ayat 41 sampai ayat 42, itu disebutkan bahwa bencana-bencana alam yang terjadi di bumi ini itu disebabkan oleh manusia itu sendiri. Nah, seperti tadi kan, kayak ada penebangan hutan yang dibuat untuk perkebunan sawit, terus juga yang bisa dibuat untuk tambang. Nah, dia itu dieksploitasi tanpa memperhatikan daya dukung lingkungannya itu sendiri. Sebenarnya kalau mau dieksploitasi itu bisa-bisa aja, tapi itu dengan melihat keadaan sekitar lah, melihat daya dukungnya, terus juga harus sesuai dengan amdal-amdalnya yang tersedia gitu. Nah, dengan manusia yang merusak alam, Allah itu menghendaki bahwa dampak-dampak yang bakal dirasai oleh manusia, kayak banjir bandang, terus mungkin bisa longsor karena tanahnya udah terlalu jenuh. Nah, itu tuh bisa menyebabkan korban jiwa yang banyak lah. Itu juga bakal kerugian-kerugian yang sangat besar gitu. Nah, kemudian ada korelasi antara keimanan seseorang, kemudian juga kemauan dia untuk menjaga lingkungan. Dan semakin beriman seseorang, pasti dia itu semakin menjaga lingkungannya, karena dia itu pasti, dengan dia beriman, dia itu pasti percaya bahwa alam ini itu diciptakan oleh Tuhan kan, oleh Tuhannya, dan pasti dia nggak bakal mau rusak, karena itu kan alam ini pasti udah diamanahkan oleh Tuhannya untuk mereka jaga. Nah, dari situ pasti mereka tuh mau untuk menjaga lingkungannya, dan nggak bakal tuh ngerusak lingkungannya gitu. Kalau orangnya itu masih ngerusak, berarti imannya itu masih goyah lah, masih belum sungguh-sungguh gitu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.